Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Mikdam Yusril Ahmad, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Pidana, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat melaksanakan kuliah daring hari ini untuk melakukan presentasi mata kuliah Hukum Acara Pidana. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa mencintainya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, sehingga kelak kita bisa mendapatkan taburan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Baiklah teman-teman sekalian, langsung saja kita masuki acara selanjutnya. Sebagaimana yang telah kita sepakati bersama, kami dari kelompok 1, adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang penyelidikan dan penyidikan, wewenang dan fungsinya, serta bagaimana tata cara pemeriksaannya. Saya Naila Umda Zuhaidah dengan NIM 1118127 selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Saudari Ihza Maulina dengan NIM 1118168. Yang kedua ada Saudara Muhammad Sagaf dengan NIM 1118130. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Dalam bab 4 KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentang penyidik dan penuntut bagian ke-1, tentang penyelidik dan penyidik, membedakan pengertian antara penyelidik dan penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan penyidik terdiri dari penyidik Polri dan PNS tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan yang berwenang melakukan penyidikan. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai topik penyidikan dan penyelidikan ini, informasi akan lebih dipahami jika ada diskusi yang efektif, sehingga saya harap teman-teman semuanya, teman-teman sekalian bisa mengikuti diskusi online dengan sebaik-baiknya, walaupun kita mungkin tidak bisa bertatap secara langsung, tidak bisa saling menyapa, tidak begitu sekondisif ketika kita di kelas. Saya harap teman-teman bisa mendengarkan, membaca, mendengarkan, mengikuti kuliah daring online ini sebaik mungkin, sehingga kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas dari topik pada mata kuliah Hukum Acara Pidana ini, yaitu tentunya ya dengan topik tadi seperti yang sudah saya paparkan tentang penyidikan dan penyelidikan, fungsi dan wewenangnya, serta bagaimana tata cara pemeriksaannya. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti ini. Yang pertama, penyampaian materi untuk setiap pembicara. Karena kita menggunakan sistem PowerPoint yang PowerPoint yang diedit dengan suara, kemudian video, jadi waktunya sesuai dengan seperti yang teman-teman sekalian sedang lakukan sekarang. Tidak ada waktu, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dari mata kuliah ini. Kemudian yang kedua, selama pembicara menyampaikan materinya, saya harap teman-teman tidak diperbolehkan melakukan interupsi, didengarkan baik-baik, disimak baik-baik, dibaca sampai selesai PowerPoint ini, penjelasan ini. Terima kasih.
Kemudian sesi tanya jawab akan dibuka setelah kedua pembicara menyampaikan materinya. Jadi nanti setelah ditutup ini, nanti kita bisa pindah tanya jawab, mungkin entah di Google Classroom atau mungkin di WhatsApp, terserah teman-teman sekalian, enaknya di mana, baiknya di mana, nyamannya di mana. Kemudian juga bisa sambil yang mau ngopi-ngopi silakan, yang mau sambil makan silakan, tapi saya harap tetap disimak baik-baik ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu penutup. Selanjutnya saya persilahkan kepada pembicara pertama, Saudari Iza Maulina. Setelah itu diikuti pembicara kedua yaitu Saudara Muhammad Sagaf untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Mohon dipersilahkan kepada pemateri. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai penyelidik. Menurut pasal 1 butir 4 KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Nah, sedangkan penyelidikan itu ialah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi penyelidik di sini adalah pejabatnya yang berwenang, sedangkan penyelidikan itu serangkaian prosesnya. Nah, penyelidik itu terdiri dari pejabat polisi negara Republik Indonesia yang akan melakukan sebuah penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa itu diduga sebagai tindak pidana atau bukan, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu fungsi penyelidik. Penyelidik di sini merupakan tahap persiapan atau permulaan penyidikan, maka penyelidik di sini berfungsi sebagai penyaring. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan apakah suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Nah, sehingga dapat dilakukan penyidikan ataukah tidak. Kemudian urgensi daripada fungsi penyelidik sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa. Di sini maksudnya yang kedua, ketika terjadi sebuah kerumunan massa yang akan menghujat terdakwa, maka di sini fungsi penyelidik membatasi tindakan tersebut agar tidak terjadi sewenang-wenang. Yang ketiga, ketatnya pengawasan dan adanya ganti kerugian dan rehabilitas. Jadi adanya fungsi penyelidik di sini, mereka mengawasi dan mereka menjamin kerugian yang didapatkan oleh si terdakwa yang diduga melakukan tindakan pidana itu akan mendapatkan ganti kerugian jika ternyata mereka diduga tidak bersalah, kemudian adanya rehabilitas. Kemudian mengingat pentingnya fungsi penyelidikan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemeriksaan, maka ada 2 hal yang perlu menjadi perhatian dan ketelitian. Di antaranya, yang pertama yaitu penyelidikan ini sebagai rangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Nah, di sini sebagaimana yang telah diketahui, setiap peristiwa yang terlihat bukan berarti tindak pidana. Harus dipastikan terlebih dahulu bahwa peristiwa tersebut benar-benar tindak pidana menurut pengertian hukum pidana. Nah, tidak mudah untuk menemukan suatu peristiwa tersebut adalah tindak pidana. Maka dari itu, seorang penyelidik ini harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dari segi teknis reserse, serta harus memiliki pengetahuan hukum pidana yang cukup memadai sesuai
tugasnya sebagai seorang penyelidik. Selanjutnya yang kedua, penyelidikan di sini sebagai suatu usaha untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Nah, setelah seseorang penyelidik tersebut memastikan bahwa peristiwa tersebut termasuk tindak pidana, maka seorang penyelidik bersama bukti-bukti atas tindakan pidana tersebut harus melakukan analisa bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana itu benar-benar merupakan tindak pidana, dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan. Nah, sebab data dan fakta yang dibutuhkan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut telah terkumpul melalui usaha penyelidikan. Selanjutnya, kewenangan penyelidik. Yang pertama yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Kemudian yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang terakhir, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, kita bahas mengenai penyidik. Menurut ketentuan pasal 1 butir 1, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil, tentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan tugas penyidikan. Jadi, ada dua unsur yang bisa masuk dalam penyidik, yaitu yang pertama ada pejabat polisi negara, yang kedua ada pegawai negeri sipil, yang pasti yang telah diberi wewenang oleh undang-undang. Sementara menurut pasal 1 butir 5 KUHP, penyidik adalah serangkaian tindak penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukannya penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Wewenang penyidik ada 10 kurang lebihnya. Yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Yang selanjutnya, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Masuk yang ke selanjutnya, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, lalu mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang selanjutnya, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Lalu ada juga mengadakan penghentian penyidikan. Dan yang terakhir, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Jadi untuk masalah penyidikan, mereka punya hak atau wewenang yang mana sudah diatur dalam undang-undang, yang tepatnya dalam pasal 6 ayat 1 huruf A. Dengan wewenang-wewenang tersebut bukan berarti penyidik bisa melakukan semaunya sendiri atau seenaknya sendiri. Tetap ada tata cara pemeriksaan penyidikan. Yang pertama yaitu melakukan usaha mencari keterangan guna menyebut terang tindak pidana. Dalam arti mencari kebenaran atas tindak pidana tersebut. Yang kedua, melakukan pemeriksaan dan pemanggilan dengan menyebut alasan yang sah. Yang selanjutnya itu berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan waktu seseorang itu dapat memenuhi panggilan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 1 KUHP.
Dengan kata lain, adanya wewenang dan juga tata cara pemeriksaan penyidikan, penyidik tidak bisa melakukan tindakan semena-mena, tetapi tetap saja ada peraturan-aturan yang harus ditegakkan dalam melakukan penyidikan atau pemeriksaan. Terima kasih Saudari Iza Maulina atas paparannya yang begitu menarik, dan terima kasih kepada pemateri kedua Saudara Muhammad Sagaf yang semakin memperkaya wawasan kita semua. Benar kan teman-teman semuanya? Teman-teman sekalian yang saya sayangi, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ada sedikit pemanis buat kalian semua. Mencintai itu selalu berharap bisa bertemu di saat jauh rindu, lalu doa-doa mengalir syahdu, karena selalu berharap yang disayangi, terlindungi, dan dijaga selalu. Untuk teman-teman semuanya yang saya cintai, di masa yang masih mengharuskan kita tidak bisa saling menyapa dan bertemu langsung, semoga kita bisa saling mendoakan. Semoga Allah melindungi dan menjaga kalian semua. Akhir kata, saya Naila Umdah Zuhaida dan kedua teman saya, Iza Maulina dan Muhammad Sagaf, mohon undur diri. Semoga kita dapat segera bertemu kembali dan bisa belajar di kelas bareng-bareng lagi. Terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya, atas waktunya yang sudah mau mengikuti mata kuliah hukum acara pidana ini dengan tetap semangat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.